Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Ibrahim dari jurusan Hubungan Internasional dengan NIM 2401135142, dan di sini saya akan membahas tentang sosialisasi di bidang sosiologi. Sebenarnya apa sih sosialisasi itu? Sosialisasi adalah proses yang sangat penting bagi manusia karena membantu suatu individu belajar dan memahami nilai, norma, serta peran sosialnya dalam masyarakat. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, fungsi, tahapan, serta bentuk-bentuk sosialisasi secara detail. Yang pertama, ada definisi sosialisasi. Definisi sosialisasi adalah proses belajar dan memahami nilai-nilai serta norma-norma sosial yang nanti akan mempengaruhi perilaku suatu individu dalam masyarakat. Nah, proses ini membantu individu mengenal kepribadian, tingkah laku, serta aturan yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Menurut Peter L. Berger, seorang sosiolog asal Amerika Serikat, ia menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses anak-anak belajar menjadi anggota masyarakat. Anak-anak belajar tentang pola hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku, sehingga mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang siap berinteraksi. Selanjutnya, ada fungsi serta tujuan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang sangat penting bagi kehidupan individu dalam kehidupan bermasyarakatnya. Yang pertama, ada memberikan kemampuan dan pengetahuan. Sosialisasi memberikan individu keterampilan dan pengetahuan untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Yang kedua, ada mengembangkan komunikasi efektif. Sosialisasi membantu individu berkembang agar dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks sosial. Yang ketiga, adalah meningkatkan adaptasi. Sosialisasi membuat individu mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berbeda-beda. Yang keempat, ada menanamkan nilai-nilai. Sosialisasi menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan yang relevan dalam masyarakat, sehingga individu dapat memenuhi perannya dengan baik. Lalu, ada tahapan sosialisasi. Menurut George Herbert Mead, menjelaskan bahwa sosialisasi melalui 4 tahapan penting. Nah, tahapan yang pertama ada tahap persiapan. Tahap ini dimulai sejak individu dilahirkan. Anak-anak mulai belajar dan meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di mana peran keluarga sangat penting dalam tahap ini, karena mereka memperkenalkan anak dengan bahasa sehari-hari dan mengajarkan komunikasi dasar. Yang kedua, ada tahap meniru. Di tahap ini, individu mulai meniru peran-peran orang di sekitarnya, di mana anak-anak mulai mengenal nama orang-orang tua, kakak atau kakak ipar, serta mulai mengenal dan mengetahui wajah orang-orang terdekat mereka. Yang ketiga, ada tahap siap bertindak. Individu mulai berkembang dan siap berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Mereka mulai memahami aturan yang berlaku dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Nah, yang keempat, ada tahap penerimaan kolektif. Tahap ini mencapai kedewasaan dan individu ditempatkan dalam lingkungan yang lebih luas. Individu memahami kerjasama, toleransi, kesadaran, dan peraturan di lingkungan sekitar mereka. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk sosialisasi. Sosialisasi dapat terbagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu primer dan yang kedua sekunder. Sosialisasi primer adalah suatu proses pertama dan utama yang dialami oleh individu. Ini terjadi sejak individu masih kecil atau baru lahir dan biasanya dilakukan oleh keluarga. Tujuannya adalah mempersiapkan individu untuk bergabung dengan lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada sosialisasi sekunder. Adalah lanjutan dari sosialisasi primer dan terjadi di luar keluarga. Ini termasuk sekolah, lingkungan pertemanan, serta grup-grup sosial lainnya yang ia ikuti, dengan tujuan adalah membuat individu lebih adaptif dan siap berinteraksi dengan berbagai konteks sosial lainnya. Nah, dan yang terakhir ada agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang berperan dalam proses sosialisasi. Beberapa agen utama antara lain yaitu yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan agen pertama dalam proses sosialisasi.
Mereka mengajarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dasar. Yang kedua, ada sekolah. Sekolah berperan signifikan dalam sosialisasi sekunder. Guru-guru mengajarkan kurikulum akademik serta non-akademik yang membantu individu berintegrasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Dan yang terakhir, ada sosial media. Sosial media juga menjadi platform bagi sosialisasi modern. Orang-orang belajar mengikuti tren serta gaya hidup yang populer di sosial media. Nah, dari penjelasan berikut tadi, dapat kita ambil konklusi atau kesimpulan berupa sosialisasi adalah sebuah proses fundamental yang membantu individu menjadi bagian integral dari masyarakat. Dengan memahami definisi, fungsi, tahapan, serta bentuk-bentuk sosialisasi serta agen, kita dapat lebih baik memahami bagaimana individu berinteraksi dan beradaptasi dalam berbagai konteks sosial. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Sumber-sumber materi yang saya dapatkan yaitu dari artikel jurnal oleh Peter L. Berger dengan judul Social Construction of Reality, A Treatise on the Sociological Knowledge, The Sociological Quarterly, dan George Herbert Mead, Mind, Self, and Society, The University of Chicago Press. Lalu ada referensi online lainnya yaitu sosialisasi menurut KBBI online serta teori sosialisasi oleh Wikipedia. Saya juga mengambil materi-materi lain dari Khan Academy ataupun Coursera yang membahas tentang sosiologi dan juga sosialisasi serta video edukasi di platform seperti YouTube yang menjelaskan konsep-konsep sosiologi tadi secara visual. Nah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai sosialisasi dalam sosiologi. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.